Nama saya Handono Suyatno Putro, saya di Pacific Coffee Academy selaku CEO. Saya melihat bahwa perkembangan kopi ini luar biasa di Indonesia. Terus kemudian daya dukung kopi ini diikuti dengan para ekspertis. Dan mereka suka di bidang kopi ini betul-betul karena mempunyai nilai seni untuk mengolah racikan kopi tersebut. Nah, dari dasar itu, maka kami mencoba berhubungan dengan user-user, pemakai-pemakai atau institusi-institusi perusahaan, coffee shop, kemudian hotel, kapal pesiar di Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan responnya sangat positif. Ya, kami kemudian cerita juga kepada para talents, kami sebut programnya adalah talent scouting. Kami mengumpulkan para talents yang rata-rata mereka secara skill luar biasa. Terus kita tambahi dengan pembelajaran bahasa Inggris, supaya dia bisa mampu berkomunikasi dan bahkan bisa menjual tentang Indonesia bahkan. Jadi kita punya impian, kita ini tidak hanya mengirimkan TKI, tetapi kita mengirimkan ambasador, ekspertis, barista, dan roastery ke luar negeri. Program ini kemudian kami lakukan sudah 5 tahun. Ya 5 tahun kita sudah lakukan, kurang lebih sekitar 600 kita sudah kirimkan di berbagai level posisi ya. Tidak hanya barista saja, ada waiter, ada housekeeping, tapi tenaga-tenaga skill di hospitality. Kita ingin mengemas bahwa Indonesia ini kan banyak orang-orang kreatif sebetulnya. Kemudian perlu tampungan. Nah, kami mencoba menampung, maka di kelas khusus barista ini pun staf pengajarnya kami pilih grader-grader terbaik yang ada di Jogja. Ya, kami kumpulkan, kami buat satu visi yang sama. Nah, dalam visi pendidikan ini khusus di barista ini kita bikin visinya adalah di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Karena apa? Karena si barista itu dia artis, dia kita tampung, kita wadai dan kita kasih profesionalisme dan bahasa sehingga mereka proud, jadi confident. Mereka tampil sebagai ambasador. Mereka akan cerita tentang kekayaan Indonesia. Dan terbukti kemarin Indonesia menjadi destinasi terbaik dunia. Itu sudah terbukti. Jadi kami di sini ingin membuktikan kepada dunia bahwa sumber daya manusia itu adalah segalanya. Dan Indonesia punya itu. Dengan populasi 275 juta dan produk kopi kita yang bagus dan komunitas kopi dan kemudian ini menjadi lifestyle, maka ini yang kita ambil kondisi tersebut sehingga muncullah ini. Kami melihat bahwa kami yang pertama di Indonesia. Semoga teman-teman lain di seluruh Nusantara punya visi yang sama karena kami ini tidak mau bersaing, kami mau berkolaborasi untuk terus agile untuk bangsa ini. Itu harapan kami sehingga target di tahun depan saya akan bikin roadmap kami, kita akan membuka at least 12 cabang-cabang agensi di seluruh Indonesia. Saat ini kita masih satu, kita masih freelance, ada 1-2 retailer gitu, by call, by ini. Nah, nanti kita akan bentuk representatif. Kita bekali mereka dengan visi misi yang sama, corporate value yang sama. Nah, kita lagi kembangkan juga metodologi pembelajaran berbasis digital dengan LMS, Learning Management System. Jadi hybrid system untuk knowledge itu bisa jarak jauh, tapi skill harus di sini. Terus bahasa Inggris kita bisa jarak jauh juga. Sebetulnya kalau yang Pacific Coffee Academy ini khusus barista dan roastery. Nah, kami juga ada sekolah untuk Pacific Marine School. Itu untuk hospitality, kapal pesiar dan hotel darat di luar negeri. Nah, namun karena ini event kopi, kami menjual di Coffee Academy-nya. Rata-rata dari yang masuk kita screening itu 40%. Talent masuk, itu kita screening, nanti kita kategori, oh skill barista kamu bagus, tapi bahasa Inggris kamu kurang, nanti masuk kelas bahasa Inggris. Oh skill barista kamu kurang, bahasa Inggris kamu bagus, masuk ke skill. Oh skill kamu kurang bagus, ini bagus, masuk yang full program. Nah nanti kita atur semua dengan program-program, kita namanya adalah competence based training. Jadi kompetensinya yang kita lihat. Kalau dia udah ada kompetensi ini ya nggak perlu. Di akhir sesi itu kita modelnya project work, dia harus presentasi, dia harus membuat karya dan sebagainya. Kemudian dia juga harus mampu, kita ajarin juga dengan personal branding. Jadi bagaimana dia mengetahui sisi positif dia untuk bisa dijual kepada publik. Sehingga harapan kami ketika dia berhadapan dengan market, itu dia bisa menjelaskan everything dengan pride, dengan confidence. Tantangannya adalah sebetulnya ya tadi bahasa Inggris yang paling menjadi tantangan besar. Selain bahasa Inggris, confidence. Skill oke, skill kita bagus. Obstacle-nya number one is about
about English, jadi how to communicate. Yang kedua adalah proud. Nah, makanya kita ajarin di tempat kita itu ada personal branding, membuat dia itu pede. Terus kita juga ajarkan tentang value korporasi, unit-unit usaha di luar negeri yang sudah MOU. Sehingga secara kultur budaya perusahaan mereka sudah tahu, termasuk kultur negara. Itu kita ajarkan di situ. Sehingga mereka lebih mantap. Saya Agung Setia Nugraha. Saya sebagai Chief Operational. Untuk progres per tahun, permintaan dari Timur Tengah itu sangat banyak. Karena memang Timur Tengah sendiri, peminat untuk penikmat kopi itu sangat besar. Terutama orang-orang native Timur Tengah, Saudi Arabia seperti itu. Untuk proyek yang kami pegang sampai bulan Oktober, itu kami ditarget di tahun 2022 ini, ditarget untuk mengirimkan kurang lebih 200 peserta. Di 2 bulan terakhir, alhamdulillah sudah terpenuhi. Tantangan kita itu sebenarnya bukan hanya di kuantitas, tapi juga dari kualitas pelamar. Karena pada saat mereka mencoba untuk melamar, banyak yang juga mereka belum memahami apa yang mereka lamar, apakah mereka sudah siap dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Sehingga pada proses seleksi awal itu sudah cukup banyak kandidat atau calon pelamar itu yang sudah berguguran karena seleksi administratif di awal. Kalau kita berbicara di penyaluran luar negeri, semua akan dilihat dari attitude yang pertama. Dan yang kedua adalah dari jumlah atau mungkin rentang pengalaman kerjanya. Itu nanti yang akan menentukan grade atau posisi penempatan kerja. Dan grade itu juga yang akan menentukan jumlah gaji yang akan diterima pada saat awal dia bekerja. Tapi kalau Indonesia memang menjadi peminatan paling utama karena hospitality kita. Keramah tamahan, curiosity. Orang Indonesia itu kan kalau sama bule sekalipun mungkin kita keterbatasan bahasa. Tapi senyum kita itu nggak ada yang ngalahin seluruh dunia loh Pak. Itu luar biasa. Jadi statement itu kita langsung dapat dari pelaku usaha atau partner kita yang di luar negeri. Dia selalu kalau kita kirim, dia ekspresif sekali mengatakan sangat suka. Kenapa? Karena yang dia surprise itu adalah dia tidak lagi memberikan induction training khususnya di bidang corporate culture-nya. Karena kita ajarkan juga. Jadi tadi bicara grade, cara menentukan grade, kami buat namanya levelingnya itu nanti kita bikin job specification-nya. As a barista itu skill-nya apa saja yang harus dikuasai, kemudian knowledge-nya apa saja, kemudian attitude perilakunya apa saja. Nah itu kita akan scoring, kita bentuk menjadi sebuah KPI. Nanti kita kasih bobot sesuai dengan prioritas. Nah, di situ kita akan scoring. Nah, rata-rata orang-orang yang kirim, kita selalu punya angka untuk baseline-nya itu adalah kelulusannya atau yang bisa kita kirim itu 80% dari total KPI. Nah, jadi rata-rata mereka puas sekali. Umur itu kita range antara 19 sampai 35. Kami punya program CSR namanya Temandang. Temandang itu program CSR, memang kita masih belum scope yang seperti perusahaan-perusahaan besar. Tapi CSR kita ini langsung kepada people engagement. Jadi public engagement masyarakat. Ya, seperti contohnya kegiatan-kegiatan sosial kita adalah membersihkan tempat ibadah, memberikan santunan yang kita mampu. Kemudian setiap pagi anak-anak itu bangun 3:30, mereka harus sholat, kemudian dia harus ketemu dengan warga. Kita ada dormitorinya, jadi boarding school. Karena kita mau mendidik yang paling berat itu adalah merubah perilaku. Nah, jadi perilaku itu kita rubah dari mulai dia cara mereka sholat. Ya, kenapa sholat penting? Karena buat kami itu dasar yang paling untuk muslim ya, untuk non-muslim ya ibadah masing-masing. Habis itu nomor 2 adalah hablum minannasnya, ketemu sama sesama orang-orang warga, dia harus sapa, itu muncul PD Pak. Kemudian kami punya satu family alumnus yang mereka kerja dan sebagainya, itu kita masih engage. Kita ada engagement, kita ada ruang sendiri untuk mereka ini saling memberikan motivasi. Luar biasanya mereka itu selalu cerita tentang Pasifik karena dia proud juga. Program berikutnya saya lagi ciptakan ini adalah bagaimana setelah dia kerja become entrepreneur. Nah, jadi program kami adalah setelah mereka nanti ke luar negeri, kamu walaupun di luar negeri jangan boros. Simpan uangmu kepada ahli waris siapa yang di rumah. Nanti di situ kita akan bikinkan konsorsium bisnis. Nah, konsorsium bisnis ini nanti sifatnya franchise. Mereka sebagai investor. Rancang ini nanti roadmap-nya tahun kedua Pak. Jadi 2024 kami rencana akan launching program ini. Sekarang program ini saya baru sampaikan kepada family di para lulusan kita itu untuk memberikan teaser dulu lah. Biar mereka paham bahwa udah kamu tuh stop, nantinya kamu harus jadi pengusaha atau investor. Nah, ini cukup responsif. Terus program yang lain untuk kapal Pak. Kami berikan tambahan additional life skill. Mijit sama potong rambut. Kenapa? Karena di kapal itu rezeki tersendiri. Jadi dia motong
ngerambut temannya atau kaptennya atau dapat duit di sela-sela setelah habis bekerja. Terus pijitin dan sebagainya. Nah termasuk Mas Agung, CEO kami ini dulu melakukan itu ketika di kapal. Akhirnya perilakunya Mas Agung dulu yang bagus, yang itu sangat membuat orang lain senang dan benefit buat kita, itu kita lakukan. Nah ini tidak ada di tempat lain. Dan ketika di level melayani sampai ke rambut dan ke pijit, itu adalah level yang paling bawah Pak. Mijit itu kan nggak gampang Pak. Kita mijit itu kan perautnya kan betul-betul di bawah. Nah sampai di situ kita mengajarkan mereka tentang bahwa hospitality harus totalitas, harus talking with your heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Handono, Chief Executive Officer Pacific Coffee Academy. Saya melihat bahwa potensi kopi di Indonesia sangat luar biasa, apalagi para barista. Jadi kreativitas dan seni dalam meracik kopi itu saya tangkap menjadi peluang untuk saya coba teruskan menjadi ambasador untuk dunia. Jadi saya sebagai penyalur talent scouting untuk para barista dan roastery. Nah, Mas Agung saya kenalkan, beliau yang menjalankan program-programnya. Ya, saya Agung, CEO dari Pacific Coffee Academy. Program ini adalah program singkat, pelatihan selama 1 bulan. Dan kita akan menjamin setiap lulusannya untuk mendapatkan lowongan pekerjaan di luar negeri. Bekerja di luar negeri itu sangat menarik karena saya sebagai anak muda yang sekarang ini usia baru 34 tahun, alhamdulillah sudah menjelajah lebih dari 42 negara. Segera bergabung bersama kami di bulan Oktober karena akan banyak sekali hal yang nanti kita bisa jelajahi bersama. Visi kita bersama, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.